Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Alfian Hassani. Jadi di video kali ini saya akan mereview tentang analisis jalur atau biasa dikenal dengan analisis part. Yang dimana di sini saya akan mereview jurnal yang di dalamnya menggunakan analisis part. Jadi di jurnal yang saya akan analisis ini berjudul itu analisis jalur, pengaruh karakteristik pekerjaan, motivasi, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi untuk penelitinya itu atas nama Andy Sarwoko, dan peneliti ini dilaksanakan pada 1 Februari 2005. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap motivasi kerja karyawan, kemudian pengaruh pekerjaan dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh yang tidak langsung atau karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan Listrik Negara. Oke, saya lanjut. Jadi di jurnal ini pada metode penelitian terdapat rancangan penelitian, yaitu pelaksanaan penelitian ini tergolong studi kasus penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan kondisi saat ini, yang bersifat exploratory dan atau confirmatory research, yaitu menjelaskan pengaruh dan hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Untuk instrumen penelitiannya itu instrumen yang dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa kuesioner jenis tertutup yang diisi oleh responden dengan cara memberi tanda tertentu silang pada alternatif jawaban yang dipilih. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Jadi untuk teknik analisis data bertitik tolak dari tujuan penelitian dan rumusan hipotetis, maka teknik analisis data dilakukan adalah analisis jalur part, seperti yang saya katakan sebelum tadi. Pada analisis jalur part, jadi untuk analisis jalur part merupakan pengembangan dari regresi berganda sehingga dapat dilakukan estimasi besarnya hubungan kuasal antar sejumlah variabel dan hierarki kedudukan masing-masing variabel dalam merangkaikan jalur-jalur hubungan kuasal, baik hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung. Untuk langkah-langkah analisis jalur part bisa dilihat pada poin 1, menggambar model teoritis berupa diagram jalur berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk yang kedua, berdasarkan model diagram jalur dirumuskan persamaan matematis hubungan kuasal masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut. A. Jalur 1, hubungan kuasal antara X1 dengan X2. X2 sama dengan P1 kali X1 tambah PM kali RM. Untuk keterangan, P1 itu koefisien jalur X1 dengan X2, sedangkan PM koefisien residual yang dihitung dengan rumus. Walaupun untuk rumusnya itu PM sama dengan akar 1 kurang R KP pangkat 2. Berikutnya pada jalur 2, hubungan kuasal antara X1, X2 dengan X3. X3 sama dengan P2 X2 tambah P3 X1 dan tambah PKK dan RKK. Jadi bisa dilihat keterangannya tanpa perlu saya bacakan, bisa dilihat. Untuk PKK nya itu koefisien residual yang dihitung dengan rumus. Adapun untuk rumus PKK nya itu akar 1 kurang R KK 2 kuadrat. Saya lanjut. Untuk jalur yang ketiga, hubungan kausal antara X1 sampai X3 dengan Y, bisa dilihat Y sama dengan P4 kali X3 tambah P5 kali X2 tambah P6 kali X1 dan terakhir tambah PK kali RK.
Untuk keterangannya, P4 itu koefisien jalur X3 dengan Y. Untuk P5 koefisien jalur X2 dengan Y. Untuk P6 koefisien jalur X1 dengan Y. Untuk PK sendiri koefisien residual yang dihitung dengan rumus. Adapun untuk rumusnya itu PK sama dengan akar 1 kurang R2 kuadrat. Berikutnya kita melangkah ke model part analisis. Dalam penelitian ini bisa kita lihat untuk gambar model partnya itu yang pertama karakteristik pekerjaan itu mengarah ke motivasi, dan kemudian untuk P2 nya itu mengarah ke kepuasan kerja. Begitu pula untuk karakteristik yang mengarah ke kepuasan kerja. Kemudian untuk karakteristik mengarah ke kinerja dan motivasi juga mengarah ke kinerja. Namun untuk mengetahui atau meningkatkan kinerja, kita harus terlebih dahulu memberikan motivasi agar mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Jadi untuk menafsirkan hasil pengolahan data yang dapat diperhatikan, koefisien regresi standar atau beta yang berfungsi pada koefisien jalur P, dan untuk nilai Vitung atau sebagai uji model pada taraf signifikan alfa sebesar 5%. Kemudian untuk nilai hitung untuk masing-masing beta koefisien jalur yang menunjukkan signifikan koefisien jalur yang bersangkutan. Oke, berikutnya untuk hasil analisis jalur. Setelah menguji model yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat kita lihat untuk gambar 5 model dekomposisi statistik. Di sini seperti gambar sebelumnya tadi dengan memasukkan beberapa angka yang sebelumnya kita petakan. Berikutnya dekomposisi statistik yang diperoleh sebagaimana disajikan pada gambar yang sebelumnya tadi. Terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan, yaitu antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan pekerja. Jadi bisa kita lihat karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja itu sebesar 0,123 untuk kepuasan kerja, sedangkan untuk karakteristiknya sebesar 237. Jadi untuk jalur P1, P2, P3 dan P5 dan P6 teruji signifikan, oleh karena itu di jalur P3 dihapus sehingga tidak tampak model, maka modelisme sebagai berikut. Jadi untuk lebih lengkap dari gambar yang kelima tadi, bisa kita lihat bersama bahwa di gambar yang keenam itu sudah lebih signifikan, yang dimana karakteristik pekerjaan untuk P1 sebesar 0,275 mendapatkan motivasi sebesar 961 sehingga menghasilkan kepuasan yang dari penjelasan motivasi tersebut. Dengan memperhitungkan gambar selanjutnya dapat diketahui bahwa hubungan langsung dan hubungan tidak langsung masing-masing variabel bebas terhadap kinerja karyawan PT perusahaan, distribusi jatah bulan dapat kita ketahui. Kemudian untuk variabel karakteristik individu dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 3 jalur. Untuk jalur pertama yaitu hubungan kausal antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja melalui motivasi dan kepuasan kerja. Dapat kita lihat Y sama dengan P1 kali X1 tambah P2 X2 tambah P3 X dan X3. Untuk Y, jadi ketika dimasukkan dalam angka 0,275 X1 tambah 0,528 X2 tambah 0,179 X3. Untuk jalur yang kedua, hubungan kausal antar karakteristik pekerjaan
Oke, saya lanjut untuk jalur ketiga, jalur hubungan kausal langsung antar karakteristik dengan pekerjaan dengan kinerja. Dapat kita berikan rumus, yaitu Y sama dengan P1 kali X1. Sedangkan untuk variabel motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui yaitu dua jalur, yaitu jalur pertama hubungan kausal langsung motivasi dengan kinerja, dan jalur yang kedua hubungan kausal motivasi dengan kinerja melalui kepuasan kerja, hubungan kausal. Jadi selanjutnya untuk membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari jalur yang ada dengan cara mengalihkan koefisien jalur pada masing-masing jalur yang terbentuk, nilai perkalian yang paling tinggi merupakan jalur terbaik yang dapat digunakan. Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung, dapat diketahui bahwa karakteristik pekerjaan dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 3 jalur, yaitu sebagai berikut. Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja dengan koefisien jalur. Yang kedua, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui motivasi dengan koefisien jalur. Dan yang ketiga, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui motivasi dan kepuasan dengan koefisien jalur, P yang sebesar 0,26. Dengan demikian, jalur pengaruh paling baik antara karakteristik dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan terhadap kinerja karyawan jalur langsung daripada jalur tidak langsung, baik dan melalui motivasi maupun melalui motivasi dan kepuasan kinerja, sehingga dalam kepuasan meningkatkan kinerja karyawan melalui karakteristik pekerjaan lebih baik digunakan jalur motivasi dan kepuasan kerja karena akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap peningkatan kerja. Jadi maksud untuknya itu karakteristik pekerjaan lebih baik digunakan ketimbang dengan motivasi ataupun kepuasan kerja. Jadi untuk mempengaruhi kinerja, dapat kita lakukan motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat dengan dua jalur, yaitu yang pertama pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja dengan koefisien jalur sebesar sekian, dan yang kemudian pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar sekian pula, sehingga dalam usaha peningkatan kinerja melalui motivasi akan lebih baik dipilih jalur langsung motivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Jadi sekian review jurnal dari saya. Mungkin terdapat berbagai macam kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.